Assalamualaikum Ustadz, dari Nurul Fitriani di Handil Muara Jawa Kalimantan Timur. Handil Muara Jawa Kalimantan Timur. Wanita dipilih karena 4 hal. Karena harta, jabatan, kecantikan, agama. Apakah ini berlaku untuk memilih pasangan laki-laki? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan jaza. Silakan Ustadz. Tunkahul mar'atu li arba'. Biasanya, jadi waktu menerjemahkan kalimat itu ada yang orang tunkahul mar'atu li arba'. Biasanya, menurut kebiasaan orang di mana-mana, kalau mau menikahi perempuan itu yang dilihatnya 4. Pertama, liha karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunan nasabnya. Yang ketiga, lijamaliha karena kecantikan fisiknya. Yang nomor 4 baru agamanya. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW mengkritik kebiasaan orang ini. Kamu biasanya ngelihat cuman ini aja. Yang pertama kamu lihat itu adalah hartanya, kamu materialistis. Yang kedua kamu melihat keturunannya, kamu orangnya pakai kasta-kasta, mengkotak-kotakkan orang karena keturunan. Yang ketiga karena cantiknya, kamu juga terlalu tertawan dengan rupa orang. Maka Nabi membantah, jangan itu dijadikan standar. Maka Nabi naikkan yang nomor 4 ini mengalahkan segalanya. Asfar bidatin din, pandanglah karena agamanya, taribat yadaka, maka kau akan selamat. Jadi jangan dipahami hadis ini Nabi menetapkan, bukan. Nabi nggak ada menetapkan apa-apa. Nabi melakukan kritik sosial terhadap masyarakat dimanapun berada. Dan sampai hari ini memang orang yang lihat yang 4 itu karena dia kaya, sawahnya luas, emasnya banyak, kemudian dia karena raja, karena darah biru, karena cantik, maka pandanglah karena agama. Begitu memahami hadis ini. Adapun untuk laki-laki, perempuan melihat laki-laki itu dijelaskan Nabi, pandang 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang meminang anak gadismu, orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan perempuan yang kau walikan. Jadi konteksnya di situ bukan perempuan menilai laki-laki, tapi wali si perempuan bermusyawarah dengan anak perempuannya. Karena bunyi hadisnya, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anakmu. Jadi bukan hubungan langsung laki-laki dengan perempuan. Perempuan dilindungi oleh walinya. Walinya yang menetapkan. Kalau yang datang menghadapmu itu baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kamu tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di dunia. Arid yang amat sangat luas. Demikian akhi. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawaban ya pertanyaan dari pertanyaan pertama ya Kang Jimmy. Kang Jimmy ternyata masih termute ya. Baik Ustadz, ini ada yang chat private ke saya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya mau tanya, jika ada si fulan melakukan zina lalu qadarullah yang perempuan positif hamil, setelah itu dari pihak laki mau bertanggung jawab dengan syarat menikahi si perempuan setelah janin bayinya dilahirkan dengan maksud untuk menghindari penisbatan anak hasil zina tersebut kepada si fulan. Tapi dari pihak perempuan tidak mau menerimanya dengan keinginan agar cepat dinikahkan saja sebelum si perempuan melahirkan. Mohon masukan dan sarannya bagaimana langkah terbaik untuk yang harus dilakukan si fulan tersebut sesuai dengan yang diajarkan di Al-Quran dan hadis sahih. Dan saran lebih konkretnya untuk masalah penisbatan si bayi tersebut nantinya, karena dari yang saya tahu anak yang ini tidak boleh dinisbatkan sebagai bapak biologisnya walaupun nanti ujungnya mereka menikah secara sah. Baik Ustaz, barangkali ada masukan? Menurut hukum Islam, orang yang berzina bukan dinikahkan,
Az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Kalau belum menikah. Kalau dia sudah menikah, berzina dengan orang lain, asyaikhu wa syaiqatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah. Idza zanaya, kalau mereka berzina, farjumuhumal batah, mereka dilempar batu sampai mati. Jadi perlu diluruskan ini kekeliruan. Orang berzina bukan dinikahkan. Orang berzina dihukum mati, lempar batu, atau dicambuk 100 kali kalau belum menikah. Oke, udah jelas sekarang. Nah, sekarang bagaimana hukum menikahkan orang hamil? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya dua di situ. Perempuan yang hamil itu dia mesti anaknya lahir. Terserah mau diasingkan ke gunung, ke gua, ke hutan, yang penting biar sampai anaknya lahir. Setelah anak lahir, baru dia nikah dengan siapa saja yang dia mau. Setelah lahir baru indahnya habis. Supaya tidak terjadi ikhtilatun nasab, campur aduk nasab. Kalau perempuan sedang hamil dinikahkan, maka setelah anaknya lahir ada 4 konsekuensi. Yang pertama, kalau yang lahir itu anak laki-laki, maka setelah itu lahir anak perempuan, adik-adiknya perempuan, maka anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena syarat wali adalah saudara seayah atau saudara seayah seibu. Sedangkan kalau si perempuan ini nanti punya anak lagi, ini saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali. 2. Kalau si bapak meninggal, si anak ini tidak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan. 3. Kalau si anak ini kebetulan lahir perempuan, nanti pas mau nikah, itu walinya wali hakim. Karena ini si bapak ini nggak bisa jadi wali. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena dia sudah hamil sebelum akad, maka tidak diakui. Yang terakhir, yang keempat, tidak mendapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. Tidak bisa menjadi wali karena mereka tak ada hubungan nasab. Tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya karena tak ada hubungan nasab. Tidak bisa diwalikan oleh ayahnya, maka walinya fasultanu waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim, bukan wali nasab. Demikian tentang masalah orang hamil. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan Kang Jimmy, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih termute Kang Jimmy, mohon maaf. Oke. Kang Jimmy, masih termute suaranya Kang Jimmy, mohon maaf. Ya, sudah? Oke, sudah. Oke. Sudah ada. Ya. Silakan Kang Jimmy. Bentar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah keistimewaan dan perbedaannya bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan? Apakah ada ibadah yang bisa menyamai malam Lailatul Qadar pada bulan Zulhijjah? Ini dari Mbak Dini Mustiati. Silahkan Ustaz. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Maksud hari di situ siang. Tidak ada hari siang. Kalau malam memang puncak malam adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi siangnya Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya malam. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Limit batas waktu Lailatul Qadar habis dengan terbitnya fajar, azan subuh finish. Sedangkan siang, maka siang yang paling utama min hadhil ayyamil ashri,
10 hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Mengapa siang 10 hari ini mulia? Karena dalam siang 10 hari ini ada sholat terbesar, sholat Idul Adha. Dalam siangnya ada puasa, bagi yang sanggup puasa 9 hari. Dalam siangnya ada wukuf di Arafah. Dalam siangnya ada puasa Arafah bagi yang tidak wukuf. Ini tidak ada di hari-hari yang lain. Makanya kalau ada orang ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang jihad fisabilillah? Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya jihad fisabilillah, binafsihi wa malihi, dengan nyawanya dan hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dia tidak bawa pulang sedikit pun, nyawanya melayang, hartanya hilang, baru bisa mengalahkan yang 10 hari. Tapi kalau cuma perang pulang hidup lagi, maka lebih mulia amal 10 hari. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah, masih ada 8 hari lagi, jangan sampai tidak ada amal. Mudah-mudahan kita punya kesempatan. Demikian tentang 10 hari di awal Zulhijjah. Wallahu a'lam.